Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada video ini kita akan membahas materi-materi seputar hadrah sholawat al-Banjari. Pada video ini kita akan memasuki jilid pertama materi al-Banjari. Jilid pertama yakni mengenai pengenalan sholawat al-Banjari. Pada pengenalan sholawat al-Banjari, kita akan membahas tentang pengertian hadrah sholawat al-Banjari. Yang kedua, kita akan membahas fungsi hadrah sholawat al-Banjari. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bagian dalam hadrah al-Banjari. Yang keempat, kita akan membahas jenis kegiatan dalam hadrah al-Banjari. Kemudian yang kelima, membahas tentang alat musik yang digunakan dalam hadrah sholawat al-Banjari murni. Pengertian hadrah sholawat al-Banjari. Al-Banjari merupakan salah satu jenis hadrah atau salah satu dari sekian banyak jenis aliran hadrah. Di mana hadrah itu sebuah permainan musik yang memainkan alat musik khas yang biasa kita sebut dengan rebana. Tentunya memiliki kaidah dan rumus tertentu tiap-tiap aliran hadrah. Hadrah al-Banjari termasuk ke dalam salah satu aliran hadrah dari sekian banyak jenis aliran. Di Indonesia terdapat aliran hadrah seperti Ishari, kemudian hadrah Qasidah, kemudian hadrah Marawis, kemudian hadrah Sumeneb dari Madura, kemudian hadrah al-Habsyi, kemudian hadrah al-Banjari itu sendiri, kemudian banyak sekali aliran hadrah yang lainnya. Sejarah dari al-Banjari ini bisa kita temui dalam penelitian Jauhar Mahruz. Dalam penelitian beliau mengatakan bahwa al-Banjari sebenarnya lahir di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Seperti itu. Lalu kenapa kalau lahir di Tulungagung, kenapa namanya al-Banjari? Bukankah al-Banjari itu condong kepada nama Kesultanan Banjar di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Nah, itu benar. Tetapi pada penelitian beliau itu disusun sebagaimana al-Banjari itu lahir di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Setelah lahir di daerah Tulungagung, kemudian mulai disebarkan. Penyebaran ini tepatnya di daerah Bangil. Daerah Bangil itu kalau sekarang di daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seperti itu. Jadi al-Banjari mulai banyak diajarkan, mulai banyak terdapat bibit-bibit pemain-pemain al-Banjari baru. Yang dulu namanya belum al-Banjari, namun namanya ya hadrah seperti itu. Dalam penelitian itu disebutkan namanya. Kemudian hadrah ini lambat laun ditampilkan pada salah satu acara besar di daerah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, karena penampilan seni hadrah inilah kemudian al-Banjari atau hadrah ini dikenal secara luas. Jadi populer karena berada di Tanah Banjar sedang melaksanakan suatu pertunjukan hadrah. Sebab itulah hadrah ini namanya melambung. Jadi seakan-akan hadrah ini berasal dari Banjar seperti itu. Karena pada daerah tersebut, pada daerah Kesultanan Banjar terdapat salah satu dari sekian banyak ulama yang sangat masyhur di sana, yang sangat terkenal. Beliau dengan nama Asy-Syaikh Al-Mukarram Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari atau yang kerap kita kenal dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Jadi karena nisbat dari salah satu nama ulama al-Banjari inilah menjadi nama paten dari hadrah ini. Kemudian fungsi hadrah sholawat al-Banjari. Memainkan musik atau lebih tepatnya musik hadrah seperti al-Banjari ini memiliki beberapa fungsi utama. Yaitu salah satunya yang paling umum untuk mengiringi
bacaan sholawat yang dilakukan. Selain sholawat yang dihadiahkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW, Hadrah Al-Banjari ini juga difungsikan untuk mengiringi lagu yang berisi pujian-pujian, doa, serta munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tentang bagian-bagian dalam Hadrah Al-Banjari. Bagian yang saya maksud di sini adalah bagian vokal dan bagian nabuh. Dua bagian itulah yang mendasari adanya Hadrah Sholawat Al-Banjari. Jadi pada bagian vokal itu fungsinya yakni untuk membawakan lagu yang bernuansa atau berlafadzkan sholawat, munajat, kemudian doa-doa dan lain sebagainya. Paling sedikit vokal di Hadrah Al-Banjari itu hanya 1 orang, paling sedikit. Nah, karena paling sedikit dibawakan oleh 1 orang, paling banyak boleh dibawakan oleh orang yang dengan jumlah yang tak terhingga. Misalkan ratusan, misalkan ribuan atau ratusan ribu. Asalkan lafadz yang dilakukan itu sholawat yang sama. Kemudian nada, syair, dan irama lagunya juga sama. Jadi supaya tetap harmonis, tidak menyanyi sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah bagian nabuh, di mana paling sedikit hanya bisa dibawakan oleh 2 orang, tidak bisa hanya 1 orang. Di mana 2 orang penabuh ini menabuh dengan caranya masing-masing, dengan tabuhannya masing-masing. Jadi 2 orang ini tabuhannya berbeda dan saling melengkapi. Tabuhan tersebut adalah tabuhan lanangan dan tabuhan wedoan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu nggih. Kalau untuk bagian nabuh paling sedikit adalah 2 orang, lalu berapakah jumlah penabuh yang paling banyak? Jumlah penabuh paling banyak sama seperti vokal tadi, yakni dengan jumlah tak terhingga. Bisa ribuan, bisa berapapun. Asalkan dengan catatan di mana dari seluruh penabuh tersebut tetap dengan 2 bagian tabuhan yang berbeda, yakni sebagian menabuh lanangan, sebagian menabuh wedoan. Tidak boleh semuanya menabuh lanangan atau semuanya menabuh wedoan. Harus sama-sama ditabuh untuk lanangan dan wedoan berapapun jumlahnya. Selanjutnya, jenis kegiatan dalam Hadrah Al-Banjari. Yang pertama yakni jam'iyah diba, yaitu iringan Hadrah Al-Banjari ketika membaca dan melakukan syair sholawat yang terdapat pada kitab Maulid Diba, seperti itu. Yang bisa kita temui pada kegiatan diba di lingkungan kita, di lingkungan entah itu kampung, desa, atau perumahan di sekitar kita. Atau pada salah satu organisasi itu ada juga diba. Pada organisasi NU seperti IPNU atau IPPNU itu ada diba kubro. Jadi iringan Al-Banjari ini untuk mengiringi jam'iyah diba ketika membaca sholawat dalam kitab Maulid Diba, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah majelis sholawat, yaitu iringan Hadrah Al-Banjari ketika membaca dan melakukan syair sholawat, entah itu syair sholawat yang dikhususkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau setiap pujian, doa, dan munajat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lingkupnya lebih besar daripada jam'iyah diba. Jadi lingkupnya ini lebih umum dan lebih luas, sebagaimana ada majelis sholawat yang begitu terkenal seperti Subhanul Muslimin, kemudian ada jam'iyah sholawat Ahbabul Mustafa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Festival Al-Banjari atau kita kenal dengan istilah Fesban, itu Festival Al-Banjari. Contoh kegiatan Festival Al-Banjari yakni seperti pertunjukan seni hadrah sholawat. Itu yang pertama, pertunjukan seni hadrah sholawat. Yakni bisa dalam lingkup umum pada kegiatan pesta hari-hari besar di taman kota, entah itu di gelora, di alun-alun, lapangan desa, atau yang lainnya. Bisa juga dalam lingkup khusus seperti pada acara pernikahan,
khitanan, atau perayaan lainnya. Tetapi diikuti oleh lebih dari satu grup sholawat Al-Banjari. Itu namanya Festival Al-Banjari. Kemudian ada juga istilah Festival Al-Banjari yang mengacu pada Musabaqah Hadrah Al-Banjari, atau secara harfiah kita artikan dengan lomba Al-Banjari, seperti itu. Biasanya istilah Vesban itu kerap kita fokuskan atau kerap kita sebut pada acara seperti ini. Jadi Vesban, Festival Banjari itu lomba-lomba Banjari, seperti itu. Yang akrab kita kenal dengan Vesban. Tapi tidak hanya itu, seperti tadi pertunjukan-pertunjukan yang tidak dilombakan itu juga termasuk ke dalam Vesban, asalkan diikuti oleh lebih dari satu grup sholawat Al-Banjari, seperti itu. Nanti pada video-video yang lain akan saya ungkap apa itu Festival Al-Banjari dengan lebih detail. Nah, seni hadrah Al-Banjari yang berkembang selama ini hingga seperti ini, yang menjelma menjadi hadrah beraliran musik yang sangat syahdu, dan saya atau bahkan kalian pun menikmati ketika mendengarnya. Nah, itu berkat kegiatan Vesban. Jadi berkembangnya Al-Banjari dari dulu hingga sekarang, berkembangnya hingga tabuhannya seperti itu, alunannya seperti ini, nuansanya seperti itu, berkat Festival Banjari pada ranah musabaqah, pada ranah perlombaan tadi. Karena darinya para guru, para sesepuh, para maestro, dan para penggiat hadrah Al-Banjari itu bersama-sama mengamati, menilai, dan mengevaluasi dari setiap aspek pada Al-Banjari. Nah, oleh karena itu, aspek yang bisa kita jadikan acuan atau kiblat untuk dipelajari adalah dari hasil perkembangan Vesban-Vesban yang telah ada. Kemudian alat musik dalam hadrah sholawat Al-Banjari murni, di mana hadrah Al-Banjari murni ada dua buah alat musik, di mana yang pertama adalah rebana, yang kedua adalah bas. Kemudian ciri-ciri rebana Al-Banjari, di mana rebana Al-Banjari ini biasanya kita sebut dengan terbang. Itu sebutan untuk rebana Al-Banjari, di mana ciri-cirinya adalah terbuat dari kayu. Jadi bahan utamanya dari kayu, entah itu dari kayu nangka atau kayu sejenis lainnya. Yang penting bisa digunakan untuk rebana Al-Banjari. Kemudian bidang yang dipukul ini itu dibuat dari kulit, biasanya kulit lembu, sapi, dan lain sebagainya. Jadi kulit yang dipukul ini hanya pada satu sisi yang depan saja, yang belakang tidak ada. Jadi berlubang hanya pada satu sisi saja. Kemudian terdapat logam atau gecerek. Gecerek ini jumlahnya 2 buah. Kalau kalian bisa lihat, ini ada 2 buah berjajar. Dan totalnya ada 3 gecerek. Bisa dilihat ada 3 gecerek yang letaknya saling simetris atau saling lurus. Kemudian diameter rebana biasanya berkisar antara 30 cm atau bisa lebih atau bisa kurang. Jadi diameter itu dari ujung ke ujung ini panjangnya 30 cm. Itu bisa lebih bisa kurang tergantung permintaan dan pengrajin yang membuatnya. Kemudian memiliki bentukan ciri kayu pas di genggaman. Jadi kayu ini dari kanan ke kiri itu pas di genggaman kita. Berbeda dengan rebana atau terbang ishari yang sangat pipih. Kemudian untuk rebana dari Sumeneb
Madura itu juga agak pipih. Jadi ada perbedaannya. Kemudian untuk bass ini juga terbuat dari kayu. Jadi bahan utamanya sama, dari kayu. Kemudian bidang yang dipukul ini terbuat dari kulit. Tetapi setelannya ini agak kendur. Jadi pemasangannya agak kendur supaya mendapatkan bunyi yang auranya berfrekuensi rendah. Seperti itu. Dan bass ini sama seperti terbang tadi. Kulitnya atau bidang yang dipukul hanya pada satu sisi, yang depan saja, yang belakang tidak ada karena berlubang untuk jalannya udara yang dihembuskan dari bunyi kulit ini. Kemudian kalau kalian tahu ada beberapa jenis dari bass. Yang umum kita kenal ada dua jenis. Ada yang berjenis panjang seperti ini, kita biasanya menyebutnya dengan bass dumbuk. Seperti itu, bass dumbuk, atau karena bentuknya yang panjang, ada sebagian orang yang menyebutnya dengan bass laras panjang, seperti senjata. Itu. Kemudian yang kedua, ada bass yang bentuknya seperti rebana. Jadi bentuknya itu seperti ini. Tapi kulitnya lebih kendur supaya bunyi frekuensi rendahnya bisa didapat sebagaimana bass-bass biasanya. Seperti itu. Jadi ada dua bentuk, ada dua jenis yang mana kedua fungsinya itu sama. Jadi hanya modelnya saja yang berbeda dan cara menggenggamnya. Kalau bass yang berbentuk seperti terbang itu dinamakan dengan jidor ya. Yang seperti ini itu pegangnya seperti pegang terbang, seperti pegang rebana. Kalau pakai bass dumbuk atau bass laras panjang, biasanya itu diselaraskan seperti ini, kemudian ditaruh di bawah, kemudian dipukul sebagaimana seperti ini. Seperti itu, oke. Saya harap pada penjelasan ini bisa dipahami. Jadi, untuk alat-alat musik Al-Banjari murni hanya dua ini saja. Terbang dan bass. Seperti itu, oke. Dan biasanya jumlah terbang atau jumlah rebana yang dimainkan itu ada 4 rebana, kemudian 1 bass. Jadi ada 5 orang yang memukul, di mana 4 orang memukul rebana, yang 1 orang memukul bass. Ya, saya kira cukup dari materi Al-Banjari jilid pertama tentang pengenalan sholawat Al-Banjari. Cukup sekian. Kalau ada materi selanjutnya, maka akan kita kupas di video selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama ini bisa menjadi manfaat dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika.